Ke dalam, Lon. Ada apa itu di dalam akar? Nah, ini seperti kok ini. Bisa kalau itu di dalam masih banyak tuh. Kita lihat di dalam. Melek budaya melek tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita ngadakan belusukan ke situs kemasan tani, yaitu situs masyarakat menyebutnya situs Balik Kambang. Ada di daerah Gondang, ya, di dekat dengan pemandian Pacet ya. Jadi lokasinya ini ada di tengah persawahan. Ini terbentang di sebelah selatan itu Gunung Anjasmara. Jadi pegunungan Anjasmara itu sebelah sana. Terlihat bahwa ibu kota Majapahit ada di sebelah sana. Itu Trawulan dari sebelah sana. Kita akan menelusuri jejak-jejak Majapahit di masa lalu itu ya. Jadi di daerah pegunungan dekat dengan Gunung Welirang. Jadi dari sini tidak jauh mengarah ke Gunung Welirang, arah ke Malang ya. Jadi keberadaan desa ini mayoritas masyarakatnya masih banyak yang bertani, terutama padi. Dan di sebelah sana itu ada kawasan perhutani KPH Jombang, itu ada di sebelah sana. Panoramanya masih sangat bagus juga. Ini kita lihat di sekeliling ini ada sawah, tapi anehnya begitu kita berjalan sekitar 10 meter ke depan, ada gundukan tanah yang letaknya lebih tinggi dari persawahan ini dan banyak ditanami pohon pisang dan ada satu pohon besar, entah itu pohon apa, itu ada pohon jepun ya, kalau di Bali namanya jepun. Itu ada di tengah areal persawahan. Kita akan telusuri terus, lanjut coba kita telisik ya situs kemasan tani ini sampai ke depan. Ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya melek. Di pematang sawah ini banyak kita temukan juga beberapa pecahan dari batu bata lama, batu bata yang sudah besar-besar ini. Jadi untuk jalan naik ini susunannya dari batu bata juga. Nah, ini kita mulai masuk ke areal situs kemasan tani, yaitu situs Balik Kambang. Kita lihat di sini ini mulai ada bangunan berundak ya, yang terbikin dari batu andesit naik ke atas. Ini batu andesit juga. Ini batu bata kuno banyak juga. Ini luasnya sekitar hampir 10 meter persegi ya. Ke kanan 10 meter, ke kiri 10 meter. Kita akan naik terus. Yuk lanjut. Nah ini kita udah nyampe di situs kemasan tani atau situs Balik Kambang. Kita lihat di pinggirnya ini banyak berterbaran pecahan batu andesit seperti ini yang merupakan serpian dari candi ya. Ini juga batu bata. Kalau melihat strukturnya di tengah-tengah ini, nah ini kayaknya ini adalah satu tempat pemujaan karena di sini banyak kita jumpai ini ukiran ukel ya. Ini seperti itu. Dan ini kayaknya kan di sampingnya candi ini, cuma dia dalam keadaan terbalik ini. Ini ukiran di sampingnya candi dan ini satu struktur keterkaitan batu andesit satu sama yang lain di candi. Jadi pengikatnya ini. Struktur ini sudah porak-poranda dan menurut berita dulu tahun 1970 pernah dijarah oleh warga. Jadi tahun 1970 itu pernah di warga. Mungkin bentuknya dulu besar juga ya. Lihat pohon jepun yang masih besar seperti ini. Dan ini jangkauannya kalau dari sebelah barat agak sulit. Tapi dari sebelah utara ini mendekati jalan raya arah ke Pacet. Itu jadi kita lihat itu jembatan di kemasan tani. Itu jembatan besar dan itu jalan besar. Sekitar hampir 500 meter dari sini. Cuman kita nggak bisa aksesnya masuk ke sini langsung. Kita harus berputar
ke barat hampir 2 km. Kita coba telisik lagi, ada apa dengan situs Kemasan Tani ini. Coba yang sebelah selatan, Pak Don. Mungkin Mas Udin bisa menemukan. Ini merupakan struktur sudut ini biasanya nih, ada di sudutnya candi ini. Oh ya, ini betul candi Ya, ini. sini. Besar kemungkinan bangunan ini adalah bangunan tempat pemujaan. Karena belum tahu juga di dalam tanah yang masih terpendam. Ini belum ada ekskavasi juga. Kita lihat ini pecahannya dari batu-batu andesit atau orang-orang lokal bilangnya batu gilang. Ini banyak sekali. Ketinggian tanah ini tadi saya bilang sudah hampir 1 meter ya di atas ladang dari penduduk. Ini. Kalau melihat wilayah Majapahit ya yang ada di Trowulan, sini jaraknya tidak begitu jauh. Nah, ini kita temukan lagi ukiran ini, ukel. Ini banyak kemiripan yang di Candi Petirtan di Jolotundo ya, sama ini. Ini bukti bahwa candi ini dulunya juga besar, karena melihat ukirannya sebesar itu, komposisinya bisa dibayangkan. Mungkin ketinggian candi ini sampai 5 meter, tidak beda jauh dengan Candi Kesiman. Karena materialnya juga hampir sama dan jarak dari sini ke Siman cuman sekitar hampir 4 km, berdekatan sekali. Ada apa dengan wilayah pegunungan Welirang ini? Apakah peradaban Majapahit dulu nyampe ke sini juga? Yang jelas memang, karena ini berdekatan arahnya ke daerah Trawas, di mana ada situs Buddha Asobya atau Recolanang, ada pemandian Petirtan Jolotundo, dan beberapa situs lain yang dilanjutkan sampai ke Pandaan. Apakah mungkin Singosari dulu turun dari Pandakan atau Pandaan ke Pulungan, ke Prigen, nyampe ke Trawas, nyampe ke Pacet, akhirnya ke Gondang ini, akhirnya turun ke Trowulan. Karena di sini banyak juga ditemukan apakah memang ada jalan transportasi dari Trowulan menuju ke Singosari, itu memang lewat sini. Coba kita akan telusuri terus Candi Kesiman ini. Mungkin Pak Endon atau Mang Udin menemukan yang lain. Ya ini salah satunya betul kunci kunci candi ya. Oh iya iya iya. Ini salah satu kunci candi. Ada kunci candi. Jadi ini bongkahan dari batu andesit yang merupakan panelnya untuk berikatan ya, berikatan antara batu satu sama batu yang lain. Kita lihat di sini bangunan ini terdiri dari batu bata merah dan batu andesit. Melihat pohon cepun yang segini memang udah tua banget, ini udah besar banget nih. Nah ini melihat itu banyak batu-batu andesit yang terjepit di antara dua pohon besar, bahkan di bawah akar ini mungkin juga banyak ya. Ini kita lihat ada kayak pipisan juga. Sulit juga sih menemukan beberapa bukti yang bisa diambil kesimpulan tempat ini arah ke selatan. Juga agak bingung sih. Ini kita lihat yang di dalam tanah, kita masih temukan seperti ini. Jadi ini bahannya batu andesit ini. Jadi batu andesit ini istilahnya bentuknya kayak gunungan itu. Jadi ini di ujung ini biasanya. Pas di puncaknya bangunan itu seperti ini. Diambil. Jangan minum. Jadi batu gilangnya ukurannya besar banget, ukuran sekitar 30 cm kali 60 cm dengan ketebalan 10 cm. Kelihatannya di dalam tanah ini masih banyak ini. Masih banyak banget ini. Ya ini dilihat dari relief-reliefnya ini. Relief-reliefnya itu memang kayaknya ukurannya besar sekali candi ini. Udah sekitar hampir 5 meter lebih lah tingginya, kalau lebarnya sekitar 5 kali 5 bisa ini. Ada apakah dengan Candi Kesiman atau situs Kesiman di balik kambang ini? Misteri Majapahit semakin hari semakin terungkap dengan banyaknya ditemukan beberapa penemuan besar, mulai dari Sumber Beji, dari Lamongan, dari Nganjuk, di Malang, juga beberapa situs Kumitir juga. Kenapa di era belakangan ini 6 bulan terakhir banyak ditemukan situs-situs besar Majapahit? Ada apa dengan penemuan situs besar-besar itu? Dan rata-rata situs ini materialnya dari batu bata merah.
Coba kita lihat yang di Lamongan juga kemarin itu, ya. Yang penemuan juga spektakuler di Tondo Wongso, di timurnya Tondo Wongso, yaitu situs Adanadan. Suatu saat kita akan ke sana juga. Kami akan telusuri terus jejak-jejak masa lalu, jejak luhur kita, Majapahit, Nusantara. Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek. Ini kita lihat Pak Andon, coba masuk ke dalam, Andon. Ada apa itu di dalam akar? Ini seperti patung ini. Ada arca itu ya? Ada arca. Coba. Jangan diambil ini. Ada arca ini. Jadi ada yang terjepit di antara akar-akar ini. Ini pohon ficus ini. Nah ini salah satunya kok. Ini bisa kalau itu di dalam masih banyak tuh. Kita lihat di dalam. Kita lihat di bawah. Ini betul-betul juga. Lampu. Batu andesit, lampu. Ya. Jadi itu di dalam tanah itu di bawah akar masih banyak ditemukan, mungkin juga merupakan arca ya. Nah ini, nah, itu. ini seperti Pak patung ini ya juga batu andesit. Ya itu jadi ada batu andesit di dalam akar. Ini sampai jauh sana loh. Ini kayak ada pecahan lingga juga ini. Iya. Macam-macam juga. Ini seperti bentuk patung juga. Dan ini. Ya. Ayo udah. Jadi gini, semoga situs Kesiman ini tidak lama lagi ya dapat perhatian yang lebih sehingga bisa terawat dengan baik dan mungkin bisa diambil kesimpulan bangunan apakah yang ada di Desa Kemasan Tani ini, karena informasi ini sangat berguna banget bagi generasi kita bisa ngambil kesimpulan gimana sih, ada apa sih yang pernah terjadi di Desa Kemasan Tani ini, karena dulu memang ada tanah-tanah bebas pajak di daerah sini atau tanah perdikan itu dari Kemasan Tani sampai ke Pangi. Pangi itu sebelah sana. Pangi AWW itu sebelah sana. Jadi tidak begitu jauh, sekitar hampir 6 km atau 7 km dari arah Desa Kemasan Tani ini sudah masuk ke daerah Pangi. Jadi daerah Pangi, daerah WW tidak beda jauh, ini memang banyak untuk lokasi pertanian yang menyuplai logistik untuk mungkin makanan atau hasil-hasil tani yang lain untuk Kota Raja. Kita akan telusuri terus situs-situs ini di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek.